Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Purbalingga hadir lagi dengan podcast Dialektika, dialog interaktif bersama KPU Purbalingga. Dan podcast yang ini masih mengangkat tema pendidikan politik, dan hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu partai politik, yaitu Partai Demokrat bersama Bapak Sunarko. Iya, selaku Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum, selamat siang Pak Narko. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi ya Pak Narko. Ya. Baik, Bapak Narko ini tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau adalah sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga. Kalau partai di tingkat kabupaten itu sebutannya DPC ya, DPC Kabupaten Purbalingga. Nah, para pemirsa pemilih Kabupaten Purbalingga, pemilu 2024 rencananya akan digelar pada 21 Februari 2024. Meskipun tanggal ini masih simpang siur ya, karena ternyata memang pemerintah dan KPU sendiri belum bisa menentukan tepatnya tanggal berapa sih kita pemilu. Nah, tetapi dalam proses menuju ke pemilu 2024 tentu saja KPU Kabupaten Purbalingga selalu saja memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Purbalingga. Bagaimana kita berdemokrasi dengan baik, dan kali ini kita akan memperkenalkan lebih jauh partai-partai yang ada di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya hari ini adalah Partai Demokrat. Ya. Bapak kemarin sudah berjibaku ya dengan pemilu di 2019, kemudian pilkada di 2020 ya Pak ya. Nah, Partai Demokrat ini adalah salah satu partai yang cukup besar ya Pak, baik di tingkat nasional maupun di Kabupaten Purbalingga. Ada banyak sekali pertanyaan Pak yang sudah kita siapkan. Dan pertanyaan pertama ya Pak, ya. Saya kira Pak Narko ini orangnya sangat kalem, sangat pendiam ya, sehingga perlu dipancing dulu nih Pak untuk bisa. Baik, kita kepengin tahu nih Pak, bagaimana sih sejarah Partai Demokrat, berdirinya seperti apa dulu, mulai dari tingkat nasional seperti apa Pak? Artinya Partai Demokrat memang telah berdirinya. Pak, boleh dibuka saja Pak? Iya, biar kelihatan gagahnya. Jadi suaranya juga tidak terganggu. Partai Demokrat itu di tingkat nasional. Pada awalnya memang beliau, Pak SBY, yang mempunyai gagasan ke depan untuk mendirikan Partai Demokrat di negara kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah, dengan dari 2004 itu terwujud. Sampai pada saatnya beliau Pak SBY menjadi R1 di Indonesia itu sampai 2 kali. Memang beliau orang yang betul-betul memikirkan bagaimana sih masyarakat melalui partai politik pemilihan yang demokrasi, yang tidak asal artinya partai itu sendiri bisa untuk membawa visi misinya. Visi misinya ya hanya satu, yang pertama adalah meningkatkan perekonomian pendapatan masyarakat itu sendiri, baik di tingkatan desa sampai ke tingkat nasional. Ini yang jelas. Ya, terbukti dan teruji pada saat beliau juga menjabat jadi presiden. Nyatanya memang mungkin tidak ada dulu sampai
supaya 2009 yang pada saat itu kalau kita bicara negara kita pada saat itu ini, tapi ternyata biasa. Ini Partai Demokrat memang kami akui dan kami dari tahun 2006 ikuti Partai Demokrat sampai sekarang. Memang ada baik di tingkatan pusat sampai ke daerah. Artinya kalau di tingkat kabupaten sebagai Dewan Pimpinan Cabang, yaitu DPC, DPAC adalah untuk di tingkat kecamatan dan ranting di tingkat desa. Artinya kalau di kabupaten, kalau secara eksekutif adalah Bupati Purbalingga, tapi Bupati Partai kan itu. Di kecamatan juga DPAT itu juga seperti itu karena programnya bagaimana tingkatan kabupaten sampai tingkat kecamatan, tingkat desa harus saling untuk mendorong bahwa program pemerintah ini harus kita dorong karena supaya untuk bisa berjalan. Namun juga kalau ada hal-hal yang kurang, memang kita yang namanya partai wajib untuk bisa mengkritis. Ini supaya balan antara baik itu perjalanan pemerintahan sampai dengan di politik. Jadi kalau pendidikan politik yang ada di Demokrat sudah berbagai macam yang kita tempuh. Artinya dari rakyat untuk rakyat. Seperti pemerintah kan juga seperti itu. Adanya pajak, kenapa orang yang punya harus memajak, pakai pajak, karena nanti dikembalikan juga untuk pembangunan. Jadi, itu seperti saling memberi, saling menerima. Itu tadi beberapa hal soal Partai Demokrat ya Pak. Nah, sekarang bicara di Purbalingga nih Pak. Berdirinya itu tahun berapa? Kemudian dulu awalnya itu Partai Demokrat dipimpin oleh siapa ya Pak? Sampai dengan hari ini barangkali ya, mungkin bisa diceritakan. Kalau dari 2004 itu memang dulu Pak Bambang. Pak Bambang dulu. Ketua. Iya, ketua partainya. Ya, jadi Bambang 2004, setelah pemilihan 2004, kalau pemilihan dulu kan banyak orang di Demokrat yang nyalon saja tidak mau. Iya, tapi belum tahu ya Pak. Tapi memang antusias untuk berpolitik ke Demokrat banyak, tapi supaya nyalon nggak mau. Bahkan ada 1-2 ya terpaksa akhirnya kan bukan wilayah sana, sudah kamu mewakili sini kan terbukti dan menjadi saling menutupi ya satu sama lain. Jadi itu pada saat Pak Bambang 2004 sampai 2006 itu ada termasuk terpilih dari 2006, 2007 Saudara Muhammad Iksan. Oh, Pak Iksan itu di 2007. Oh, iya. Nah, dulu sempat jadi itu kok ya Pak, jadi anggota dewan? Enggak pernah. Ibunya yang ibunya. 2007 jadi dia terus 2009 menciptakan untuk Purbalingga menjadi 7 kursi. Dan itu zaman 2009. 7 kursi ya Pak? Iya, 7 kursi. Lumayan banyak. Ya. Terus setelah itu Pak Iksan karena ada hal yang dia digantikan oleh Pak Yuda. Pak Yuda. Oh, iya. Pak Yuda itu sebagai PLT tahun 2011 sampai dengan 2014. Oh, iya. 3 tahun PLT ya? 3 tahun PLT. 2000 menjelang pemilu, terus pada saat itu Pak Yuda ketuanya, sekretarisnya itu dulu masih terus PLT-nya saya yang menjadi sekretaris dan Pak Yuda 2014. Ya, 2013 sampai setelah 2014 terus perjalanan sebagai ketua partai Kabupaten Purbalingga
yaitu Bapak almarhum Pak Wahyono. Oh iya, Wahyono. Ya. Nah, kemarin setelah Pak Wahyono ada PLT karena meninggal. Karena meninggal. Ya, ini Mas Dodi. Saya sebagai sekretaris. Jadi saya dari tahun 2013 ketiban di sekretaris. Ya, ini kan yang sangat kami juga untuk bisa menganalis bahwa Purbalingga memang ya zona biru itu agak berat. Agak berat zona biru. Tapi 2024 ya mungkin bisa dibirukan. Oh nanti. Iya, nanti ada visi. Iya, visi 2024. Oke, berarti perjalanannya dinamis ya. Iya. Ada beberapa pergantian dari ketua parpol. Iya. 2004, kemudian ada pergantian lagi, 2007, 2014 ya, sampai sekarang kemudian ada PLT karena iya. Sebelumnya Pak Wahyono meninggal. Iya. Ya, tetapi sekretarisnya cukup lama ya Pak ya, dari 2000 berapa tadi 13 sampai dengan hari ini masih dengan Bapak? Masih. Luar biasa. Iya. Kemudian Pak, kalau tadi Pak Sekretaris kan berarti hampir semua tahu ya bagaimana sih sebenarnya perkembangan Partai Demokrat sendiri. Nah Pak, visi misi Partai Demokrat Pak, utamanya untuk bagaimana memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah visi misinya apa sih supaya masyarakat tahu visi misi partai? Ya, visi misi Partai Demokrat khususnya di nasional maupun Purbalingga yang dijalankan. Yang pertama, kalau visi misinya ya tidak ada lain karena di partai politik itu harus yang pertama bukan simpatisan. Meraih kedudukan dan jabatan itu pasti. Kan itu. Visi misinya kalau memang nanti 2024 kok bisa kita andalkan ya bisa untuk R1 Purbalingga. Ini visi misi yang sampai ke tingkat nasional artinya itu. Ini untuk partai politik. Kepada pimpinan masyarakat ya memang Partai Demokrat untuk visi misinya demokrasi yang santun. Jadi pendekatan ini tidak hanya secara politik tapi secara kekeluargaan. Sering menyambangi teman-teman di wilayah silaturahmi ke tingkat desa maupun kecamatan. Karena itu hal yang sangat penting. Kalau warna bisa beda, tapi tetap kalau saudara tidak ada putusnya kan itu. Ini visi misinya partai politik. Itu seperti itu. Jadi sering sekali, apalagi pada saat pandemi kemarin, ya ke desa ini tidak hanya katakanlah sebagai orang tua ke tempat anak kan mesti harus nyangking bahwa kan itu ya itu tapi bukan membawa apa-apa tapi yang membawa visi misi tadi supaya bisa dipahami oleh semua pihak, oleh kader-kader kita. Jadi justru pada saat pandemi inilah barangkali dari Partai Demokrat banyak memberikan manfaat untuk masyarakat ya Pak ya. Terutama memang situasinya hari ini banyak masyarakat yang kemudian tiba-tiba tidak punya pekerjaan gitu ya Pak. Iya betul. Jadi, itu yang banyak sekali. Sering kadangkala misalkan orang menerima bansos, ya bansos dari pemerintah, tapi dulunya dia memang karena masih tetap berjalan ekonomi berkembang. Tapi setelah dengan COVID kena dampak. Ya mau tidak mau harus didampingi oleh partai politik dan Partai Demokrat kepedulian hal yang seperti itu. Ini bagian demokrasi yang harus bisa kita lestarikan. Selain memang karena alasan kemanusiaan juga bagian dari visi misinya Partai Demokrat. Baik Pak. Nah tadi beberapa visi misi memang luar biasa ya. Jadi sebenarnya tujuannya juga dengan kata lain bisa mensejahterakan masyarakat gitu ya Pak. Nah struktur Partai Demokrat Pak, kalau dari pusat sekarang ketuanya Pak
Heri Murti. Oh, Agus. Ya, Agus Heri Pak Agus Heri Murti. Kemudian sekretarisnya, Pak? Kalau sekretarisnya dari yang Bapak, saya namanya itu kurang karena orang luar Jawa. Oh, gitu ya. Ya, sulit yang dikatakannya. Iya. Kemudian Pak, sebenarnya di Partai Demokrat sendiri ini ada berapa bidang sih Pak yang ini, misalnya bidang politik, bidang kesejahteraan masyarakat, barangkali Pak bisa sedikit disampaikan beberapa bidang-bidang itu. Ya, bidang contohnya misal di bidang hukum. Ada kader kita maupun orang yang tersangkut dengan hukum, ya sudah barang tentu kami dari Partai Demokrat wajib untuk bisa itu tentang hukum. Di Purbalingga ada juga ya bidang hukumnya, ya, dan ada. Itu berjalan ya Pak ya? Ya, jadi siapa yang membutuhkan, masyarakat lah, bukan hanya kader, masyarakat. Kalau memang itu membutuhkan ya kita melangkahkan itu di Purbalingga. Kalau di bidang misalkan pendidikan ya ada. Jadi pendidikan satu contoh untuk bagaimana agar anak usia dini yang belum sekolah, misalkan tadi putus sekolah, kan ini kan harus kita jembatani. Bagaimana pendekatan itu di bidang pendidikan yang kalau bidang keperempuanan itu ada Pak? Ada. Oh ada. Ada. Jadi kalau sebagai gender perempuan ini memang membidangi yaitu termasuk kaitannya di bidang ekonomi sih, ke UMKM ada kan itu, binaan UMKM di Purbalingga itu ada, semuanya ada. Ya. Jadi kalau struktur hari ini berarti Pak PLT-nya kalau di Purbalingga sendiri ada Pak siapa ke PLT? Dodi. Pak Dodi, kemudian Pak Sekretaris ya Pak Sunarko. Kemudian bendaharanya Freddy. Oh, Mas Freddy. Ya. Beliau anggota dewan ya Pak ya? Ya. Kemudian bidang-bidangnya? Kalau bidang-bidangnya yang pertama dari bidang hukum yaitu dari Bapak. Ya, kalau bidang hukum untuk partai politik Pak Tio siapa itu? Pak Tio Praptostyo. Pak Praptostyo. Ya, sana. Di bidang pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun yang lain, Bapak Jasmin Soeharto. Terus yang di bidang UMKM juga ada, itu dari Ibu Setiawati, dulu dari Ibu sama Bu, sebenarnya Bu tapi dia kan sudah nggak aktif, karena sudah nggak jadi anggota dewan. kurang aktif. Ya intinya banyak bidang-bidang yang ada di Partai Demokrat gitu ya Pak ya. Dan semua bidang itu berjalan sesuai dengan ininya ya. Tupoksinya. Kemudian Pak, kalau tadi bidang-bidangnya, kemudian orang-orangnya sudah. Nah, program kerja ke depan Pak, Partai Demokrat itu apa saja sih supaya masyarakat ini tahu, oh program kerjanya seperti apa, kemudian nanti juga kita sebelum akhirnya kita bicara target ke depan, tapi kita pengen tahu supaya kita bisa mengukur nih Partai Demokrat besok mau seperti apa gitu, program kerja. Ya. Program kerja untuk satu bidang hukum, bagaimana tentang masyarakat itu tahu bahwa harus bisa menjalankan hukum yang berlaku di negara kita. Kan itu banyak sekali orang yang dikatakan misalkan ini loh dengan kader Demokrat tapi dengan kena sanksi ya sebagai aparat kepolisian kadang-kala ini kena misalkan orang yang dagang kan ada yang dagang yang tidak tahu tapi kadang-kala dianggap dari pihak polisian misalkan ini kamu kena 480 sebagai penada kan, nah ini kan harus perlu kita pahami. Iya. Sebetulnya dari pasal yang 480 itu apa sih yang menjadi makna 480 bisa sebagai penada? Ya orang beli misalkan
pedagang rongsok. Beli rongsok ini loh, kiloan yang kecil, 2 on saja satu itu. Tapi kalau memang dia sebagai pedagang rongsok ya wajar, karena memang itu sudah barang rusak rongsokan itu. Tapi kalau orang yang tidak tahu begitu kan masyarakat harus perlu dipahami. Ini loh, baik itu 378 atau 8, ini tentang hal yang ke situ memang sangat perlu dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi masyarakat sendiri sekarang kan banyak hal yang sering, contohnya utang piutang dengan dengan sepeda motor yang sebagainya kan itu. Karena pengalaman kami dari 2009 seperti itu, sering menolong orang yang dicabut sepeda motornya belum jatuh temponya kan itu. Itu banyak sekali masyarakat kita yang hari ini berhutang atau nyicil motor gitu ya Pak? Betul. Dan pendampingan itu diberikan oleh Partai Demokrat. Iya, memang kalau minta memang itu. Karena Purbalingga 1 bulan ini lebih dari 200. Yang sepeda motor yang baru. Roda luar 2. Biasa ya. Luar biasa. Gimana mau nggak penuh ya Pak? Iya, makanya kan pada kami dari Partai Demokrat mendorong kepada fraksi agar supaya ini loh, supaya parkir diadakan dengan kartu parkir yang ada jelas Purbalingga. Jadi 1 tahun supaya bayar satu roda 10.000 kok di mana-mana bisa gratis. Iya. Kan itu artinya menciptakan Purbalingga supaya aman nyaman. Orang mau fotokopi sini tutup, sini sudah kan pindah-pindah bayar terus. Bayar parkir terus. Kalau pakai kartu itu kan kemana saja kalau Purbalingga kan nggak harus gratis. Nah ini betul itu, Pak. Fraksi Partai Demokrat mendorong ke situ. Iya. Ide bagus itu Pak. Itu. Jadi kartunya cukup satu parkirnya, tapi bisa kemana-mana. Kemana-mana kan, khususnya untuk Purbalingga. Iya betul. Di luar Purbalingga, plat bukan Purbalingga itu wajib bayar. Kan itu. Iya. Ini yang fraksi Partai Demokrat sedang merintis hal itu supaya nanti pemerintah juga saling berdayung untuk bisa menciptakan hal itu agar bisa menjadi sebuah kenyataan. Ini kan visi kebijakan gitu ya, mendorong untuk jadi kebijakan pemerintah. Betul, itu seperti itu. Ini tentang untuk mereka. Adapun hal yang lain, tapi termasuk tadi gender UMKM, sering kita juga Partai Demokrat membagikan untuk UMKM sambil binaan, baik secara kelompok maupun secara individu. Ya, itu. Jadi sebenarnya luar biasa yang sudah dilakukan ya. Ya semoga nanti kedepannya hal-hal yang seperti ini semakin gencar lagi, dan ide tadi Pak soal parkir barangkali bisa didorong ke pemerintah daerah untuk itu bisa digolkan, karena memang Purbalingga ini kan ya saya kira juga bukan cuma Purbalingga tetapi di daerah lain juga sedikit parkir, geser ke sini sudah parkir, padahal kita juga hanya sekian menit nggak ada lama gitu sudah kena. Ya mungkin ini ide bagus gitu ya, jadi menjadi kartu untuk di mana saja selama ada di Purbalingga. Karena fasilitas parkir hanya cuman cat putih saja. Itu tidak ada yang lain kan, cat putih saja di tempat parkir itu. Padahal kan pungutan parkir kan harus disiapkan fasilitas yang ada kan itu. Padahal hanya cat itu. Termasuk segi keamanan dan lain sebagainya. Itu. Ya Pak, kemudian ini Pak, yang pasti kita sangat mengapresiasi dan mendorong ide-ide cerdas seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi ya. Nah kaitannya dengan itu kan termasuk salah satu cara ya untuk menarik masyarakat, terutama pemilih ya, untuk besok bisa memberikan sumbangannya, memberikan kontribusinya, memberikan pilihannya kepada Partai Demokrat. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak, bagaimana proses rekrutmen kaderisasi partai politik khususnya di Partai Demokrat ini untuk bisa menjaring anggota baru. Ya. Partai Demokrat selama ini dari era sekarang setelah Pak SBY sudah tidak jadi presiden lagi, memang ini tinggal
regenerasi anaknya. Memang anak remaja muda sekarang sudah bisa memahami, baik secara melihat di TV, di publik kan dia paham, melihat bahwa politik memang ini ada yang dilihat, dia tegas, tapi tegas di dalam rapatnya saja di situ. Tapi endingnya, kebijakannya tidak. Nah, ini harapan kita memang ke depan sebagai R1-nya negara kita ya, yang muda nanti supaya bisa membawa perubahan. Karena apapun kalau lebih dari 3 kali, 3 periode, hanya itu saja diputar balik saja. Artinya yang dulu berangkat dari A ke D, ya sekarang berangkatnya periode kedua D dan ke A. Kan itu memang seperti itu. Maka inilah yang harus bisa untuk regenerasi muda. Setelah kami bicarakan dengan anak-anak muda, memang anak muda tertariknya bukan hanya hal yang sifatnya dengan politik yang tapi kami memang cukup untuk bisa milih. Contoh Mas AHY ini pantas kalau menjadi regenerasinya bapaknya. Mungkin pada Pak SBY dulu PNS ada gaji naik, pengangkatan PNS, terbanyak kan itu. Nah ini kenyataan yang ada di masyarakat bawah itu mengharapkan seperti itu. Ya kalau sekarang kan ada orang yang sudah ngabdi 25 tahun masih belum diangkat, kan itu masyarakat juga kan itu. Ya mbah saya ini Pak SBY dulu, kan itu gajinya juga naik, terus anak saya diangkat ya. Sekarang ini malah putu saya sudah 15 tahun. Nah ini kan bagaimana untuk pengemasan kita, cara melobi kepada masyarakat yang intinya tidak menjanjikan yang tidak mengharapkan apapun yang tidak sesuai dengan visi misi Partai Demokrat. Intinya itu jadi setiap ini. Intinya apa yang sudah pernah dilakukan oleh pimpinan Partai Demokrat, sejarah itu kan sudah ada. Ya Pak ya. Maka kemudian itu bisa menjadi poin plus yang bisa disampaikan kepada masyarakat jika suatu saat akan memilih Partai Demokrat lagi, maka kemudian akan kira-kira seperti yang dulu lah gitu kan. Artinya tadi visi misi 24 kan memang Partai Demokrat harus di Purbalingga bangkit kembali. Karena berbagai hal kita menyampaikan kepada baik tukang ojek, kita sambangi, ini loh punya SIMDA, kan itu tata cara. Kalau belum punya, coba cari KTP dulu, kalau karena KTP aja belum punya kok SIM, kan itu. Nah, ini kan sedikit wawasan untuk pemahaman kepada masyarakat. Itu tukang ojek. Baik di bidang pertanian kan seperti itu. Para petani-petani ya memang kesulitan pupuk ya memang ini. Seperti sekarang juga nanti lebih sulit lagi karena peralihan di Jawa Tengah, Pusri pindah ke Ujang, maka penjenengan punya kartu tani tidak pernah dicas dipakai, ini akan hangus. Ya, kita sering menyampaikan kepada petani-petani itu sebab pemahaman dulu. Karena banyak petani kalau kartu dia diisi hanya untuk pada awal, tapi dikira mau terima bantuan masuknya ke situ. Itulah ini yang kadang-kadang masyarakat perlu pemahaman. Ini di bidang pertanian. Kalau di bidang perikanan sih memang Purbalingga sudah karenanya tidak ada lautnya, jadi kan hanya kolam-kolam saja kan itu di bidang pertanian, perkebunan barangkali ya Pak. Nah ini Pak, untuk pemilu 2024 apa sih targetnya? Kira-kira kalau di situ kan ada pemilu ya Pak, pemilu dan kemudian pilkada. Dan di pemilu ini barangkali berapa target yang harus dicapai, yang ingin dicapai oleh Partai Demokrat. Kemudian barangkali di pilkada juga nanti akan ada orang-orang dari Partai Demokrat yang barangkali akan disalurkan jadi bupati atau wakil bupati. Itu targetnya seperti apa Pak? Ya. Yang pertama kalau pemilu 2024 memang ada target tadi, saya sampaikan dari awal, harus di politik harus meraih kedudukan maupun jabatan di tingkatan masing-masing.
Di Purbalingga memang kalau 2024 tinggal bagaimana untuk nanti KPU maupun di daerah pemilihan dapilnya, apakah ada pengurangan atau penambahan kan itu. Target kita kalau penambahan dapil ya kita paling tidak 1 dapil harus ada. Misalkan 7 dapil ya harus ada 7 lah. Berarti target 7 kalau dapilnya 7. Dapilnya 7 ya. Kan. Kalau hanya masih tetap 5 ya 5 saja itu sudah minimal. Cukup karena mewakili dari wilayah dapil itu sendiri. Ini tentang perekrutan untuk bagaimana di politik harus meraih kedudukan kan itu. Kalau tentang pilkada saya kira sudah barang tentu Partai Demokrat apabila nanti dapat suara yang cukup, atau yang kedua memang harus punya gagasan bagaimana kita harus mengusung orang yang bisa menjadi baik R1 maupun R2. Karena ada pepatah mengatakan orang kecil kalah di orang yang besar, kan itu. Orang miskin kalah di orang kaya, kan itu. Orang bodoh kalah di orang pinter, tapi orang pinter dikalah pengalaman. Tapi orang pengalaman juga kalah nasib. Siapapun nasibnya nanti jadi R1 di Partai Demokrat, insya Allah 2024 pun bisa terkabul. Kan itu. Jadi kita harus sebut bulan yang itu. Jadi harapannya besar, cita-citanya besar. Ya. Nah, strateginya bagaimana, Pak? Kalau strateginya memang yang pertama memang tadi sampaikan. Yang namanya politik yang di sini tinggal bagaimana untuk masyarakat pemaham. Kamu sering dilihat pada saat didatangi sekarang, tapi pada saat 5 tahun tidak pernah hadir, kan itu. Tapi dan kamu, itu banyak ya Pak? Banyak sekali, kan itu. Banyak sekali, tapi jenengan didatangi yang 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan sekali, malah nggak pernah yang ini sekali tok. Misalkan kan itu, sekali saja misalkan kamu dibawahi buah 5 kilo, daripada yang di bawah setengah kilo tapi sering, ujungnya lebih lipat, tapi ya ini namanya masyarakat kan itu. Nah ini harus bisa kita merubah pemahaman masyarakat itu sendiri. Apa sih tujuannya? Memang semua bahkan pengabdian. Tapi pengabdian di manapun yang pertama yang meningkatkan untuk diri sendiri. Kedua baru pengabdian kepada meningkatkan wilayah yang dipegang. Tingkat desa ya desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten. Kan itu, ini logis, bukan siapapun, itu semua, bukan rahasia umum lah, kan itu. Ini seperti itu. Jadi strateginya itu ya Pak, ya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sering bersilaturahmi juga ya Pak. Ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita dengarkan. Kita dapat informasi dari Pak Sunarko selaku sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga, mulai dari sejarah, kemudian kepemimpinan di Purbalingga, kemudian bagaimana strateginya, kemudian sebelum itu juga kita bicara soal visi misi apa ya. Terakhir barangkali Pak Narko sebelum akhirnya kita closing, ada yang perlu disampaikan closing statement dari Pak Narko selaku sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga. Barangkali juga bisa mengajak para masyarakat untuk bisa besok bisa mendukung Partai Demokrat. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami selaku sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga mengharapkan kepada semua masyarakat di setiap lapisan tingkatan untuk tahun 2024 masyarakat harus bisa memahami, bisa memilah-memilih partai mana yang bermanfaat oleh masyarakat yang selama ini, artinya secara baik individu maupun secara kelompok. Artinya agar bisa untuk dipahami masyarakat 2024 bisa disengkuyung. Paling tidak kalau Partai Demokrat di Kabupaten Purbalingga berpesat seperti 2009 kemarin, insya Allah, karena 2009 juga Partai Demokrat berkontribusi untuk bedah rumah
di Kabupaten Purbalingga bukan hanya 1.000, 2.000, puluhan ribu dulu kan itu. Nah ini bagian daripada masyarakat Purbalingga supaya bisa mengevaluasi Demokrat dulu seperti apa. Mohon untuk bisa dibantu Partai Demokrat 2024 melalui pemilihan umum nanti pada saat. Itu saja dari kami, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga, Pak Sunarko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah para pemirsa, para pemilih Kabupaten Purbalingga, bincang kita siang ini dengan Sekretaris Partai Demokrat, Pak Bapak Sunarko. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, tetapi selebihnya semoga bisa memberikan manfaat. Amin. Utamanya untuk para pemirsa semuanya. Bagaimana nanti di 2024 mana yang akan dipilih, apakah tadi sesuai dengan ajakan Pak Narko ya untuk memilih Partai Demokrat, silakan kami kembalikan lagi kepada para pemilih semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.